Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua PSMTI Bandar Lampung, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Bandar Lampung, Bapak Rusli Taslim, bersama Dr. Hansen Taufik, Kepala Bidang Sosial dan Kesehatan yang juga sebagai Ketua Pelaksana HUT PSMTI ke-25. Di sesi pertama banyak hal yang sudah disampaikan, kegiatan-kegiatan dari PSMTI. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Tapi Pak Ketua, ini yang menarik, kegiatan PSMTI itu selain bakti sosial juga mungkin di bidang ekonomi, di bidang ini barangkali gimana Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan dari Pak Umar bahwa kami ini kan PSMTI kan Paguyuban Sosial Tionghoa. Selain kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum, kami juga membina anggota-anggota kami yang ingin merasakan fungsi dari PSMTI. Contohnya ya terakhir mungkin Pak Umar ingat ya, kita baru bikin acara UMKM yang kita laksanakan di Cafe Cito ya. Itu antusias juga. Jadi saya bersyukur juga dibantu oleh Pak Umar waktu itu memfasilitasi untuk pembuatan NIP, kemudian sertifikat halal, itu permintaannya luar biasa. Jadi ya itulah. Jadi kami merasa kehadiran kami itu harus dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat. Jadi jangan hanya masyarakat kami Tionghoa saja, semua. Jadi kami juga tidak membatasi. Ya, waktu Pak UMKM kan Pak Umar sendiri kan tidak hanya orang Tionghoa, siapapun boleh ikut. Ya, jadi kita dalam hal ini kita ingin menciptakan suasana yang harmonis kepada seluruh masyarakat di Lampung ini, dan juga usaha-usaha di kondisi sulit saat ini kita berpikir bahwa mereka tidak mungkin bisa bergabung atau membantu PSMTI lebih maju kalau tidak ada penghasilan, bahasanya kan begitu. Bahkan pernah juga bazar ya. Oh iya, bazar UMKM, betul ya, di Wai Halim, di mana mana kami selalu ikut ke dalam arus besar lah, supaya pencanangan pemerintah bahwa UMKM ini adalah penopang ekonomi di saat musim Covid kemarin ini kan, ya kami juga merasakan. Ya sekarang itu mungkin sudah terbiasa dengan adanya online UMKM, mereka ada sistem buka PO di HP, lapak segala macam. Ya itulah kegiatan-kegiatan yang harus kami awasi dan kami bina dan kami fasilitasi gitu Pak Umar. Tapi memang kalau boleh ada lembaga-lembaga lain mengadakan kerjasama dengan PSMTI untuk kegiatan-kegiatan sosial itu. Jadi kalau lembaga kami ya contohnya seperti kayak hari itu kita ada kerjasama dengan BPK dari badan dari PDP dan mengadakan UMKM, kemudian dari dinas-dinas segala macam. Ya kami selalu turut hadir lah. Kalau itu merasa dirasakan berguna untuk memajukan anggota kami punya usaha UMKM, ya kami fasilitasi itu Pak. Ya. Oke, menarik itu Pak Ketua. Iya. Pak Dr. Hansen Taufik ini karena ketua pelaksana juga Pak Dr. Hansen ini. Ketua pelaksana HUT PSMTI ini, soal kegiatan apa yang disampaikan Pak Ketua PSMTI Bandar Lampung tadi, salah satu kegiatan itu adalah donor darah dalam bentuk bakti sosial ya Pak Ketua. Ini gimana jelasnya nih Pak Dr. Hansen? Jadi untuk bakti sosial donor darah itu memang yang seperti sebelumnya saya sampaikan merupakan agenda rutin kita ya Pak ya. Jadi kita memang kerjasama tentu dengan PMI juga. Jadi PMI ya tentu. Jadi setiap kali dirasa memang ada kebutuhan darah, tentu kita akan mengupayakan supaya bisa membantu mengisi stok darahnya ya. Nah kebetulan maksudnya mengisi stoknya jadi kalau ya, dengan mengadakan jadi hasil ini tentu langsung PMI bawa pulang gitu. Oh gitu ya. Ya jadi tiap acara kita tentu kan kita koordinasi dengan PMI, kita mau mengadakan donor darah nih hari ini segini, target kita 200 misalnya. Nah nanti kita siapkan pesertanya, panitia semuanya dari pihak PMI datang untuk menyiapkan untuk tenaga untuk yang ngambil darah ya. Nah, lalu setelah itu ya kantong-kantong itu ya langsung mereka bawa untuk diperiksa lagi untuk disalurkan ke pasien yang membutuhkan gitu. Ulang tahun PSMTI ini kan tanggal 28 September 2023. Sedangkan donor darahnya itu kapan tuh Pak Dokter? Untuk donor darah yang dalam rangka HUT PSMTI ini sebenarnya ini kan himbauan dari pusat ya. Jadi acara donor darah ini dilakukan serentak di rentang 21 September sampai 15 Oktober rentangnya.
di seluruh kota dan provinsi di Indonesia. Yang tercatat kota dan provinsi itu setidaknya ada 30 kota atau provinsi yang ikut serta mengadakan acara donor darah ini di Sekitar rentang itu. tanggal itu ya. Jadi tanggalnya boleh dipilih, tapi rentangnya adalah dari 21 September sampai 15 Oktober. Nah, kebetulan untuk area Bandar Lampung kita pilih timingnya pasnya itu di tanggal hari Minggu 1 Oktober ini. Iya. Tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. Lokasinya di mana atau dan syarat-syaratnya di bagaimana Pak Dokter? Supaya jelas. Biar ini ya. Pemirsa Tegar Nah, TV. ini jadi pemirsa Tegar TV juga bagi yang kira-kira belum pernah ataupun sudah rutin dan sudah dapat jadwalnya tapi belum tahu nih mau donornya di mana, bolehlah ikut meramaikan acara kita di Gedung Suaka Insan. Ya, itu lokasinya di Teluk Betung dekat dealer Honda ya. Mitsubishi ya. Nah, jadi bisa cari Gedung Suaka Insan di sana. Nah, di situ kita laksanakannya pada tanggal 1 Oktober jam 8 sampai jam 2 siang. Itu artinya kalau ada pemirsa atau masyarakat Lampung yang ingin berjoin, Langsung mengajak datang ya? saja, ya, langsung datang saja. Hadiahnya juga banyak, Pada Pak. saat tanggal 1 itu. Iya, langsung tinggal datang. Tidak ada persyaratan khusus ya, selama sehat, tentu harus sehat. Betul. Donor darah tentu harus sehat ya. Jadi kondisinya sehat, baik yang rutin ataupun yang baru perdana mendonor itu bisa datang ke acara kita untuk mendonor. Jadi tidak ada persyaratan khusus, terbuka untuk umum. Dari tanggal 1 Oktober itu, Pak Dokter supaya jelas ini jam berapa itu pelaksanaannya? Jam 8 pagi sampai jam 2 siang, hari Minggu. Pagi. Dan menariknya Pak Umar, kami menyediakan Oke. itu setiap yang berhasil mendonorkan darah, kami siapkan sembako. Iya, Sembakonya isinya itu yang pertama itu beras 5 kg, Oke. kemudian gula 1 kilo, minyak 1 liter, 1 kaleng brand chicken. Iya, Jadi ada brand 4 jenis sembako itu. Oh, jadi bagi yang Yang berhasil mendonorkan darah, kan kadang-kadang ada yang datang dites dokter PMI misalnya Darahnya. belum layak gitu ya, yaitu kita nggak kasih. Tapi yang sudah diambil darahnya, ya silakan dapat jatah kita kasihkan, itu menarik. Itu Kemudian tadi Pak Ketua diulang lagi hadiahnya. Pak. Hadiahnya? Karena menarik itu Ya. Menarik ya, hadiahnya. menarik. beras 5 kilo, iya. beras premier 5 kilo, 5 kilo, ya. satu paketnya ya. Oke. Isinya beras 5 kilogram, terus minyak 1 liter, minyak goreng ya. Kemudian gula 1 kilo dan 1 kaleng brand chicken untuk tambah darah kata orang kan. Nah, jadi itu ada 4 jenis yang kita berikan kepada setiap pendonor yang berhasil mendonorkan darah pada hari itu. Kami siapkan 200 paket. Mudah-mudahan tercapai dan malah bisa melampaui. Dan menariknya lagi ada satu lagi nih. Bagi pendonor perdana. Oke. Maksudnya yang belum pernah donor, hari itu mendonorkan menjadi pendonor perdana. Ada 5 orang, 10 orang, 20 orang mendapat hadiah khusus lagi dari kami. Berupa alat elektronik ya, dokter ya, kalau nggak salah. Itu mereka semua yang punya ide. Saya hanya memfasilitasi. Ya, jadi dokter Hansen ini banyak ide, bilang, Pak Ketua. Ini supaya menambah semangat orang-orang yang takut berdonor. Mau donor, nah kesempatannya di sini. Coba, yang perdana loh, maksudnya yang belum pernah mendonorkan darah, itu pada hari tanggal 1 kalau bisa berhasil donor, dapatnya kan 2 kali. Beras dan minyak ini kan 1 paket. Kemudian dapat hadiah lagi elektronik ya. Saya nggak tahu, masih rahasia. Mungkin Rahasia. masih Oh, iya. cukup bagus lah. Gitu. Bagus. Memuaskan lah. Gitu Pak. Ini masyarakat kalau ingin mendonorkan darahnya ini Pak Dokter, tanggal 1 itu datang atau perlu mendaftar dulu? Langsung datang saja. Datang langsung daftar di lokasi langsung mendonor tempat ya? itu, Langsung dites daftar, langsung oleh donor. dokter kesehatan. Begitu lolos, Langsung secara donor. itu donor berhasil. Kalau dia baru pertama kali pendonor, ya kayak Pak Langsung Umar nih, saya baru pertama kali nih Pak pendonor. Kan di catatan PMI ada kan, belum ada kan nama Pak Umar KTP itu kan, misalnya kan. Dapatnya 2 kali Pak, dapat hadiah elektronik, dapat hadiah lagi sembako. Ya. Menarik kan? Menarik kan? Nah, boleh dihimbau kepada seluruh masyarakat. Kenapa? Karena kadang-kadang kita juga tahu, mungkin banyak sih yang mengadakan donor darah kemarin atau minggu lalu, tapi kan pada saat itu mungkin berhalangan di luar kota. Nah, tanggal 1 nih yang berhalangan, yang kemarin-kemarin ada
tempat lain ada pendonor segala macam, banyak yang tempat donor, kalau dia bisa datang hari ini malah dia beruntung. Betul. Dapat beras, dapat kira-kira itu, Pak. Tapi Pak Dokter jangan lewat jam 8 sampai jam 2 tadi. Iya, Iya. benar. Jam 8 pagi sampai jam Iya, 2 sampai siang. jam 2. Malah masih ada satu lagi kok. Silakan. Jadi selain dapat yang itu, semua pendonor yang berhasil itu juga ada kesempatan untuk mengambil lucky draw. Wah. Ada lagi, jadi banyak hadiahnya yang kali ini. Ini meriah makanya saya bilang. Jadi setiap pendonor yang berhasil itu, mereka akan ambil lucky draw di situ. Itu berkesempatan untuk mendapatkan kulkas, dispenser, setrika, banyak kan? Magicom. Nah itu juga kita siapkan lumayan banyak ya untuk lucky draw. Jadi kalau memang yang merasa beruntung banget, udah pendonor pertama langsung dapet, donor darah dapet, lucky draw-nya dapet lagi, wah itu udah kayak pulang Iya. belanja. Iya, Kita wah, hadiahnya sengaja juga memang bawa-bawa. buat yang menarik begini. Itu tujuannya adalah supaya memperbanyak. Memperbanyak ya, Ya. memperbanyak jumlah orang yang pendonor baru lah. Kalau bisa kita ingin ada pendonor. Kalau kayak saya kan udah 97 kali, Pak. Ya saya udah 97 kali, ya saya sudah kalau tidak donor saya nggak enak badan saya. Tapi untuk pendonor perdana yang belum pernah, yang masih takut-takut, ini kita iming-imingi dengan hadiah-hadiah ini, Pak, supaya mereka jadi akhirnya terinspirasi, weh. Dan Ini terbiasa terbiasa. Karena donor darah itu bagus kok, Pak. Untuk kesehatan diri kita sendiri loh. Dan darah berguna untuk orang lain kan begitu. Gitu. Pak Ketua Panitia nih, itu soal targetnya untuk pendonor itu kira-kira gimana Pak Ketua? Kita sih targetkan 200 kantong darah ya. Jadi kita harapkan 200 kantong darah itu 200 peserta yang berhasil mendonorkan darah. Karena pengalaman sebelumnya itu dari kita targetkan 100 mungkin yang datang bisa 150 orang, tapi yang berhasil mendonorkan darah mungkin hanya setengahnya atau lebih dari setengah. Ya. Nah, sebenarnya donor darah ini dari segi kesehatan ada beberapa keuntungan ya Pak Umar ya. Jadi bagi pemirsa Tegar TV yang mau datang donor itu salah satunya adalah kategorinya check up darah gratis sebenarnya ya. Selain kita mengetahui donor darah, tensi kita juga diukur. Lalu juga kita boleh donor atau tidak itu kan nanti juga diperiksa. Artinya kalau kita sudah mendonor lalu pada kesempatan berikutnya mau mendonor masih diterima darahnya, artinya kita tuh masih sehat loh, prima, tidak ada penyakit-penyakit yang berpotensi ditularkan melalui darah gitu. Jadi secara tidak langsung check up darah. Iya, secara tidak Dia langsung. gagal donor, tapi kan dia ngetahui ada kelemahannya di mana, misalnya HB-nya rendah, Iya. atau HB-nya tinggi, atau katakanlah mungkin darah rendah, Betul. darahnya tinggi. Nah, dari situ Minimal dia jadi dapat gratis itu. pemeriksaan. Iya, jadi banyak teman-teman. Jadi kenapa kita himbau ini juga ya harapannya lebih concern terhadap kesehatan diri ya. Tes gula ada juga mungkin ya? Tes gula nanti kita mungkin hanya beberapa, nggak semuanya. nggak semuanya. Ya. Mungkin ada yang historinya aja baru Iya, kita iya, periksa. Pak Dokter, Gitu. tapi ini kan bukan berarti harus orang pemula ya, yang seperti Iya, kayak boleh. Iya, Ketua kan 97. Saya boleh. harusnya Coba tanggal silakan. 18 September kemarin donor yang ke-98. Tapi karena ada acara saya tunda. Simpen ya. Nah, saya simpan buat tanggal 1. Iya. Jadi artinya tidak hanya bagi pemula. Oh, ya. iya. Enggak. Siapa Iya, aja boleh. Iya, iya. Gitu ya. Kalau yang sudah biasa rutin itu nggak usah kita minta sebenarnya Pak Umar. Mereka Nyari- sudah datang, nyari sendiri. Mereka Oh, sudah iya, nyari. Ya, kenapa kita ada kasih hadiah lebih untuk yang perdana itu supaya mengajak yang baru gitu. Ya, jadi yang baru itu untuk merasakan manfaat dari donor darah juga untuk bisa membantu dan berkontribusi dalam membantu orang yang membutuhkan gitu Pak. Oke. Mudah-mudahan tanggal 1 Oktober itu pelaksanaan donor darahnya rame itu. Apalagi ada hadiah. Ada 4 hadiah tadi. Beras, Prize, Ya, ada beras, Iya. minyak, gula, Oh, iya. brand chicken, Iya, itu satu paket. Iya. Nah, yang kedua bagi pendonor perdana Nah, dapat hadiah dapat lagi. hadiah lagi ya. Nah, ada lagi door prize lagi katanya. Door prize lagi. Nah, itu mereka semua yang buat acara lah. Oke. Ya, semoga sukses ya Pak Ketua. Amin, Ya, terima terima kasih, kasih. Pak. Amin. Ya. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita akhiri pada sesi kedua. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya bersama Ketua PSMTI Bandar Lampung, Bapak Rusli Taslim, didampingi Pak Dr. Hansen Taufik, Kepala Bidang Sosial dan Kesehatan PSMTI Bandar Lampung. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar.